Tritunggal tidak berbicara tentang sesuatu di luar Allah, tapi tentang misteri Allah yang esa. Tritunggal tidak bicara tentang jumlah Allah, tapi tentang Allah yang mengungkapkan dirinya sebagai Bapa, artinya wujud Allah, eksistensi Allah, Putra, kiasan dari firman Allah, dan Roh Kudus yang adalah sumber hidup dalam diri Allah. Jadi ketika bicara keilahian Kristus itu tidak merujuk pada kemanusiaannya yang dilahirkan oleh Bunda Maryam, tapi kita bicara tentang Kristus yang sudah ada sebelum segala sesuatu ada sebagai firman Allah yang kekal. Firman itu kemudian menjadi manusia. Tubuh fisiknya tentu bisa dibedakan dari Allah. Makanya dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi Allah tidak bisa mati. Yang mati itu kemanusiaan yang dikenakan oleh sang firman ketika dia berada di dunia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika istilah Tritunggal adalah sebuah konsep dari rahasia keesaan Allah, kenapa kok harus ada tri dalam ketunggalannya? Ketika Tritunggal tidak membahas hitungan antara 1, 2, atau 3, kenapa ada pembagian antara pengetahuannya, di mana anak yang disebut putra sebagai kiasan firman Allah, dia tidak mengetahui tentang hari kiamat, dia banyak membutuhkan kekuatan yang lain, dia bahkan membutuhkan firman yang lain, tapi Allah lah yang memberikan dia firman, dan dari sumber Allah lah dia mendapatkan kekuatan. Kenapa kok harus ada perbedaan dalam pengetahuan? Kenapa harus ada perbedaan dalam kekuatan? Dan kenapa kok harus ada perbedaan dalam kekuasaan dan kehebatan? Seharusnya, dan ketika Roh Kudus adalah sumber dari kehidupan Allah, bukankah kita tahu yang namanya Tuhan itu tidak akan pernah butuh kepada sesuatu apapun? La yahtaju ila syai'in, tidak akan pernah butuh terhadap sesuatu. Justru sesuatu itulah yang seharusnya butuh kepada Tuhan. Ketika Tuhan membutuhkan Roh Kudus untuk sumber kehidupannya, berarti Tuhan membutuhkan sesuatu untuk mendapatkan kekuatan agar dia bisa hidup dalam kekekalannya. Sedangkan yang namanya Tuhan seharusnya itu adalah Ahad, Esa. Apa maksud Esa itu? Esa itu artinya satu, tak ada bandingannya. Satu di dalam zatnya, satu di dalam pekerjaannya, dan satu di dalam sifatnya. Atau kita sebut dengan wahdaniyah fis sifah, wahdaniyah fil af'al, wahdaniyah fil dzat. Yang namanya Allah itu seharusnya as-somad, zat yang maha dibutuhkan, bukan malah membutuhkan Roh Kudus untuk penghidupannya. Dan yang namanya Tuhan itu seharusnya tidak ada kesetaraan dengan apapun. Sehingga ketika istilah putra, ada istilah bapa, itu sudah menjadi mujanasah bainahuma. Ada suatu jenis di antara keduanya, ada perpisahan di antara keduanya, maka itu sudah mencederai istilah esa itu sendiri. Maka dari itu, keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam pemahaman agama Islam itu sangat sempurna. Ketika putra dikiaskan sebagai firman Allah, kenapa lalu firmannya yang disembah? Padahal Allah memiliki beberapa sifat sempurna seperti maha mendengar, maha melihat, maha menguasai, maha menghidupkan, dan maha mematikan. Kok hanya firmannya yang disembah? Ini tak mewakili penyembahan yang lain. Sehingga kata para ulama di dalam Islam, haram dan kafir hukumnya ketika kita hanya menyembah firman Allah. Tetapi ketika kita menyembah Allahnya, maka sama dengan kita menyembah seluruh sifat kemahaannya yang melekat kepada dirinya. Maka dari itu, mari jangan menyembah firman-Nya, tapi sembahlah Allahnya. Karena di dalam Allah itu sendiri, di dalam diri Allah Subhanahu wa taala terkumpul segala sifat dan kemahakuasaannya, dan tak butuh terhadap apapun. Sehingga ketika ada sesuatu yang menyerupai kepada Allah itu, maka itu tak bisa disebut dengan Tuhan. Karena yang namanya Tuhan itu laisa kamitslihi syai'. Yang namanya Tuhan itu tak sama seperti makhluk. Kullu syai'in fi hadzal alam makhluk wa huwal khaliqul wahdah. Segala sesuatu yang ada di dunia ini namanya ciptaan, yang namanya ciptaan, dan dialah sang pencipta satu-satunya, tak ada yang lain. Yang namanya ciptaan dan pencipta justru tidak akan ada kesamaan. Ketika Yesus dituhankan, lalu mengatakan itu adalah kedagingannya, padahal tak ada ayat satupun yang menerangkan di dalam Bible bahwa yang mati adalah kedagingannya, yang menghidupkan adalah keilahiannya. Tak ada perbedaan seperti itu di dalam Bible. Sehingga mari kita beriman sesuai fakta, sesuai dalil, agar ketauhidan kita, keesaan
Allah di dalam hati kita tidak tercederai dengan istilah Tritunggal. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.